Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar JavaScript. Teman-teman yang belum mengikuti sesi sebelumnya silakan menonton kembali supaya teman-teman dapat lebih paham mengenai pemrograman HTML secara keseluruhannya, sehingga ketika sudah menuju ke pemrograman lain jadi lebih mudah dan gampang. Sebelum kita mempraktekkan JavaScript, terlebih dahulu kita melihat pengertian dari JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat berdiri sendiri ataupun dimasukkan dalam sebuah file pemrograman, bahasa pemrograman. Seperti misalnya kita masukkan ke file HTML, di sana kita bisa menginsert atau memasukkan JavaScript, atau kita bisa menyimpannya sendiri dalam sebuah file yang esensinya JS gitu. Nah, yang pertama, JavaScript itu menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Kedua, tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikan dengan HTML. Kemudian, error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. JavaScript bisa dibuat secara langsung di HTML atau dapat disimpan dalam file terpisah dan fungsionalitasnya digunakan bila diperlukan. Oke, sintak yang pertama atau atribut yang pertama dalam JavaScript, kita belajar sintak seperti ini: dokumen titik get element by ID. Nah, teman-teman bisa membuka Notepad++ nya. Seperti biasa, kita menuliskan sintak HTML. Kemudian kita tutup kembali. Kita save dengan nama misalnya javascript.html. Lalu kita save. Nah, yang pertama kita masukkan head. Kita beri judul nanti belajar dasar-dasar JavaScript. Oke, kemudian kita masukkan atribut body. Ini untuk kita menempatkan konten dan JavaScript. Yang pertama, misalnya kita membuat sebuah heading atau judul, misalnya coding pertama JavaScript misalnya. Lalu kita tutup. Kemudian kita akan membuat sebuah paragraf. Nah, paragraf ini kita kasih ID, misalnya namanya CS1 misalnya. Lalu kita tutup, kemudian kita tulis ini adalah tampilan yang dikendalikan
oleh JavaScript. Oke, nah cara membuat JavaScript di dalam sebuah file HTML adalah kita memasukkan atribut script. Lalu kita tutup kembali. Script. Ini belum. Kemudian kita memasukkan fungsi atau nama fungsi dari script tersebut. Nah, kita masukkan namanya misalnya my function, kemudian diikuti dengan buka tutup kurung, kemudian kurung kurawal, lalu kita tutup kurung kurawalnya. Nah, di sini kita masukkan yang tadi kita lihat atau saya sampaikan, yaitu dokumen get element by ID. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita ambil nama ID ini, kita panggil JS1. Kemudian kita masukkan style. Jadi style ini nanti kita akan menampilkan untuk paragraf dengan ID JS1. Pertama, stylenya adalah font size. Font size penulisannya agak berbeda atau berbeda dengan CSS. Jadi font size-nya kalau di CSS itu ada pakai strip, kalau di JavaScript tidak menggunakan strip. Lalu sama dengan misalnya kita akan menampilkan dengan ukuran 30 pixel misalnya. Lalu kita tutup dengan titik koma, kemudian kita masukkan kembali dokumen get element by ID, lalu panggil lagi JS atau ID-nya, kemudian kita memasukkan color atau warna dari tulisan. Warnanya misalnya red. Kemudian yang terakhir kita akan memasukkan background color atau warna latar dari tulisan atau paragraf JS1. Oh ya, tadi ini biar teman-teman tahu, ketika fungsi atau atribut ini sudah dimasukkan, maka selanjutnya cukup mengklik tab. Ketika sudah ketemu seperti ini, atau untuk ke bawah pakai panah atas bawah, kemudian kita klik tab seperti ini. Tab. Lalu kita buat background color, kita kasih warna yellow misalnya. Oke, kita tutup. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya script ini dapat diberikan atau dapat menampilkan sesuai dengan perintah yang ada di script. Jadi paragraf nanti ini akan tampil sesuai dengan arahan yang ditulis di sebuah script. Nah, kita buat sebuah tombol. Jadi ketika tombol tersebut diklik, maka akan tampil tulisan dengan gaya
seperti ini yang ada di script. Kita buat button, tipenya button atau tombol. Kemudian tombol ini akan berfungsi ketika diklik, misalnya on, klik, kemudian kita panggil nama fungsinya, my function, kemudian buka tutup kurung, lalu kita tutup dengan titik 2 di atas, kemudian kita tulis misalnya klik, ketik, kita masukkan nama tombolnya, namanya klik, kemudian kita tutup kembali seperti ini codingnya. Lalu kita save, kita buka file latihan kita. Ya, kita coba buka JavaScript, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita coba klik, ini tampilannya seperti biasa, warnanya hitam. Lalu fontnya belum kita kasih, belum tampil apa-apa, sesuai dengan standar. Lalu kita klik tombol ini, apa yang terlihat? Nah, seperti ini. Ketika klik tombol ini diklik, maka akan tampil sesuai dengan JavaScript yang kita berikan. Fontnya ukurannya 30 pixel, kemudian warna tulisannya adalah merah dan backgroundnya adalah kuning. Kita lihat kembali scriptnya seperti ini. Font size-nya 30, cell color-nya warnanya merah, dan background color-nya warnanya yellow. Selanjutnya kita akan belajar mengenai inner HTML, kemudian dokumen, write, window alert, console log, dan window print. Kegunaannya apa saja? Nanti kita akan membahasnya untuk masing-masing, dan sekaligus kita akan mempraktekkan di editor Notepad++. Yang pertama kita bahas tentang inner HTML, di mana inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML ini kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Jadi kita buka editor Notepad++ kita, lalu kita buat sebuah file HTML. Kemudian kita save dengan nama JS itu JavaScript, lalu strip inner HTML .html, lalu kita save. Nah, kita masukkan head, judul dari halaman ini, misalnya belajar inner HTML JavaScript. Kemudian kita buatkan tempat untuk memasukkan konten. Yang pertama misalnya kita kasih judul tutorial JavaScript membahas inner HTML. Oke. Lalu di bawah ini kita akan membuatkan sebuah layar jendela
dimana kita akan menamakan ID-nya hasil output. Kita tutup. Lalu hasil output ini kita akan tampilkan melalui string dari JavaScript. Script. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel dengan nama hasil. Kemudian kita menggunakan atribut dokumen get element by ID. Kemudian kita panggil ID dari HTML tersebut, hasil output. Kemudian kita menggunakan inner HTML. Lalu sama dengan nanti ini paragraf ini, tulisan ini kita akan tampilkan di dalam div ini, di ID hasil output. Misalnya aku suka JavaScript. Lalu kita tutup. Nah, kita perbaiki dulu tampilan codingnya supaya melihatnya lebih indah. Ini kita taruh di sini, kemudian konten dari body ini kita taruh lebih depan. Ini juga. Kemudian kita akan kasih komen. Komen itu keterangan. Keterangan ini tidak dibaca oleh sistem. Jadi ini untuk memudahkan nanti untuk tracking dari sistem. Jadi ini misalnya membuat objek elemen. Kemudian yang di bawah ini kita kasih komen atau keterangan menampilkan output ke elemen hasil. Lalu kita save. Kita coba buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Di bawah heading ini akan tampil JavaScript yang kita masukkan dengan atribut inner HTML. Selanjutnya adalah dokumen write, di mana objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write. Lalu buka tutup kurung ya, maksudnya write buka tutup kurung untuk menulis sesuatu ke dalam HTML. Teman-teman bisa buka editor Notepad++ nya, lalu buat file baru, kemudian save, lalu kita menamakan jswrite.html.
kita save. Kemudian kita buat masukkan atribut head, kemudian kita tutup. Lalu kita masukkan di sini title-nya. Belajar JavaScript. Dokumen write. Oke. Kemudian kita buat body. Kita tutup kembali. Misalnya di sini kita kasih script, lalu kita tutup. Kemudian kita masukkan sintak tadi ya, atribut dokumen read, kemudian tutup kurung, lalu titik 2, lalu kita buat sebuah judul Hello World misalnya. Kemudian kita tutup headingnya. Oke, lalu di bawahnya kita buat sebuah garis misalnya. Right. Kemudian seperti ini, HR itu garis, lalu kita tutup kembali. Kemudian yang ketiga kita masukkan sebuah tulisan paragraf. Saya sedang belajar JavaScript. Kita tutup. Kemudian titik 2 di atas, lalu tutup kurung. Kemudian kita buat di misalnya, lalu kita bold ini, phrase education, kasih bold, kemudian kita tutup seperti ini, lalu kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Buka file latihan JS Write, kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dengan JavaScript kita bisa menampilkan tulisan yang tampil seperti ini. Jadi di halaman, di garis awal kita buat sebuah heading, itu judul, kemudian garis, bawahnya paragraf, kemudian di bawah ini kita kasih tebal. Ya, tulisannya cukup menggunakan atribut dokumen write. Selanjutnya adalah atribut window alert, di mana fungsi ini adalah untuk menampilkan jendela dialog.
fungsi sebenarnya yang berada pada dimana fungsi sebenarnya ada di window. Nah, alat ini itu kita tampilkan di halaman atau jendela tersendiri di depan halaman HTML atau halaman web. Nah, caranya bagaimana? Kita buka editor Notepad++, kemudian kita buat file baru. Kita save, namanya misalnya JS strip alert.html. Lalu kita buat head, kita tulis judulnya misalnya membuat window alert di JavaScript. Oke, kemudian kita buat masukkan atribut body, kita tutup. Kemudian kita misalnya akan membuat heading 2 misalnya, judulnya ini adalah halaman HTML. Kemudian kita buat sebuah paragraf. Ini cara menampilkan window alert. Oke, kemudian kita buatkan sebuah script JavaScript di mana nanti akan tampil halaman jendela. Oke, kita buatkan, masukkan window alert. Kemudian misalnya kita mau masukkan jendela hasil penjumlahan dari 5 plus 6. Oke, kemudian kita save. Kita buka file latihan kita, JS read, JS alert tadi ya, JS alert. Seperti ini. Akan tampil angka 11, di mana angka 11 ini adalah penjumlahan 5 plus 6. Nah, ini halaman aslinya. Saat kita buka pertama kali akan tampil alert. Misalnya kita akan rubah ini misalnya 1000 plus 2000 misalnya. Kita lihat hasilnya, kita save. Lalu kita buka file latihan JS alert. Seperti ini. Hasilnya adalah 3000. Selanjutnya fungsi dari JavaScript yang akan kita pelajari adalah console log. Console log ini biasanya digunakan untuk debugging dari error yang ada. Nah, kita coba praktekkan. Teman-teman bisa membuka editor Notepad++-nya. Kemudian buat file baru. Kemudian save, kita namakan JS debug.html. Kita save. Kemudian masukkan head, kita tutup. Kita masukkan title, titlenya belajar JavaScript console debug. Nah, kita tutup. Kemudian kita masukkan atribut body. Nah, misalnya kita buat sebuah paragraf
pencet F12 untuk mengaktifkan jendela debug di browser. Oke, kemudian pilih tab konsol, lalu lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Oke, lalu kita buat script, masukkan script, kita tutup scriptnya. Nah, ini kita cukup menggunakan atribut konsol titik debug. Kemudian kita masukkan, misalnya kita mau lihat hasil debugnya 6 plus 5 misalnya. 6 plus 5. Kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Kita lihat hasilnya. Buka file latihan kita, namanya JS debug ya. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita coba klik F12. Lalu lihat di konsol. Nah, seperti ini akan terlihat 11, di mana debugnya kita masukkan 5 plus 6 yang jumlahnya sama dengan 11. Coba kita rubah misalnya 6 kali 5. Kita lihat hasilnya. 1 kali. Oke. Nah, seperti ini kita lihat F12. Nah, hasilnya adalah 30. Dimana 30 itu 5 kali 6. Selanjutnya, sintak di JavaScript yang kita pelajari adalah window.print, digunakan untuk mencetak atau print halaman web. Kita coba langsung praktekkan, buka Notepad++, kemudian kita buat file baru. Kemudian kita save, misalnya namanya jsprint.html. Kemudian kita buat head, kita buat title, namanya penggunaan window.print. Oke, lalu kita buat konten dari halaman HTML ini. Kemudian misalnya H1 halaman contoh printan. Oke. Kemudian kita buat paragraf. Ini adalah contoh yang akan di print. Lalu kita buatkan sebuah tombol, di mana tombol ini akan kita masukkan perintah window print on click, misalnya button on click. Kemudian kita masukkan on click window print
Window print, kita buat seperti ini. Oke, kita tutup, kemudian kita masukkan misalnya print. Kita tutup button, kemudian kita save, kita lihat hasilnya, buka file JS print. Nah, seperti ini contoh halaman. Lalu kita klik ini, maka akan langsung diarahkan ke printer yang tersedia. Nah, seperti ini contohnya. Oke, silakan teman-teman coba beberapa bahasan dasar dari JavaScript di sesi kali ini. Selanjutnya besok kita akan membahas tentang HTML media, di mana dalam pembahasan tersebut akan membahas mengenai bagaimana cara menampilkan sebuah video atau media lain sehingga kita dapat menampilkan video yang dari lokal komputer kita atau lokal server kita maupun yang dari eksternal link, misalnya seperti YouTube, Vimeo, dan lain-lainnya. Itu saja dari saya. Silakan teman-teman untuk mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.